yang paling terlihat ketika pertama kali kita membaca sebuah teks, termasuk khususnya teks puisi, itu yang paling terlihat pertama adalah uslub. Kemudian nanti masuk ke ranah yang lebih dalam, akan yang terlihat berikutnya adalah khayal, imajinasi. Kadang-kadang seseorang ketika membuat puisi, dia maksudnya adalah A, tapi yang disampaikan itu B. Misalnya hanya ingin mengatakan bahwa misalnya apa ya, ingin mengatakan rindu misalnya. Kemudian disampaikan di dalam puisi itu harus menceritakan malam yang gelap, malam yang panjang, dan lain-lain. Itu imajinasi, sesuatu yang tergambar ketika kita membaca karya puisi. Itu langsung terlihat, tidak ada dalam kenyataan tapi ada dalam puisi. Kemudian yang berikutnya terlihat lagi adalah atifah, emosinya. Di sana ketika kita sudah berhasil membaca secara penuh, maka ada emosi yang terpancar di dalam puisi itu. Bisa emosinya sedih, bahagia, kemudian penyesalan, dan lain-lain. Itu emosi. Tidak semua puisi bisa dibawakan secara pas dengan nada sedih ya. Jadi nanti ke depan kalau misalnya ada masuk lomba puisi, perhatikan atifahnya. Di situ ada emosi apa. Kalau emosinya senang, cara membawakannya perlu harus sesuai dengan apa yang terkandung emosinya di dalam puisi. Di situ arti penting dari penjiwaan puisi. Kemudian nanti yang paling dalam analisis puisi adalah maqayisun naqdil makna. Jadi ada parameter untuk atau kisi-kisi boleh, atau skala boleh, untuk menentukan atau mengukur makna dari puisi itu. Ada maqayisun naqdil makna. Dari sisi makna yang perlu nanti bisa dikritik atau diberi makna atau dianalisis adalah yang pertama adalah as-sihhah wal khata. Jadi apakah maknanya itu benar atau salah. Nah, di sini bagian ini memerlukan kompetensi. Artinya ketika puisi itu berbicara tentang apa namanya, anggap saja misalnya tentang Palestina, kemudian Palestina dicitrakan oleh seorang penyairnya itu dia bukan orang Palestina, apakah betul yang maknanya itu seperti itu atau bukan, atau justru salah gitu. Memerlukan kompetensi. Kalau puisinya misalnya berbicara tentang tasawuf, maka di situ juga memerlukan kompetensi dalam memahaminya. Kemudian maqayisul juddati wal ibtikar. Jadi ada timbangan yang untuk kita perlu menilai mengenai kebaruan dan inovasi di dalam puisi itu. Kira-kira dari sisi makna ini sesuatu yang baru atau sebetulnya sesuatu yang sudah umum disampaikan oleh para penyair yang lain. Kemudian ada timbangan yang berikutnya adalah makna itu dia masuk ke dalam relung makna yang dalam atau makna itu hanya permukaan saja. Nah, ketika seseorang yang memang membahas puisi sesuai dengan kompetensinya, dia akan bisa menjelaskan makna itu, bisa mengukur apakah maknanya ini hanya permukaan saja atau bisa lebih dalam dari yang selama ini dikenal. Kadang ada perlambangan tertentu ya, misalnya kalau dalam puisi-puisi sufi itu ada perlambangan, ada warna itu memiliki makna yang dalam ya, misalnya dalam puisi sufi itu. Kalau misal
warna hitam itu melambangkan apa, kemudian hijau melambangkan apa, kuning melambangkan apa, masing-masing memiliki makna. Kalau puisi sudah mencapai ke tingkat kedalaman seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa puisi ini maknanya sangat dalam. Kemudian yang berikutnya adalah parameter dalam kritik ya, emosi yang perlu diperhatikan yang perlu dinilai gitu dari sebuah puisi ketika dari sudut pandang atifah atau emosi adalah yang pertama adalah asidku wal kidbu. Apakah emosinya itu jujur atau diada-adakan, mengada-ada, atau emosi yang tidak jujur, emosi yang bohong. Itu tuh akan perlu dianalisis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah miqyasul quwwati wad dha'fi. Apakah dari sisi emosi itu emosinya sangat kuat atau emosinya lemah gitu. Kalau misalnya sedih, apakah betul-betul mendalam atau hanya sedih biasa saja. Nah, masing-masing ada ukurannya, nanti bisa dilihat dari kata yang digunakan. Kurang lebih itu teori yang dalam menganalisis puisi. Kemudian itu dari sisi altifah. Nah, dari sisi al-khayal, dari sisi imajinasi, nanti yang perlu dilihat adalah apa itu sihatul khayal. Apakah imajinasinya itu valid atau tidak? Kadang-kadang ada menggambar yang tergambar di dalam puisi, imajinasinya tidak sesuai dengan bukan realitas dalam arti sesungguhnya ya. Misalnya menggambarkan imajinasi misalnya gini, malam begitu panjang. Nah, kalau malam begitu panjang itu termasuk kategori yang bisa dianggap tepat. Tetapi kalau ada misalnya tidak ajak dalam memberikan imajinasi, maka itu disebut dengan ya apa ya, berpindah-pindah gitu imajinasinya. Kadang-kadang kalau kita membaca puisi yang imajinasinya berpindah-pindah, itu jauh lebih kurang nyaman dibandingkan membaca puisi yang dia imajinasinya tetap bertahan dari awal sampai akhir. Nah, adapun macam-macam imajinasi itu nanti apakah gambarannya itu sederhana, penggambarannya itu sederhana, atau penggambarannya itu kompleks. Nah, kalau hanya menggambarkan sebuah puisi, menggambarkan tentang perempuan yang hanya ya begitu-begitu saja, berarti dia sederhana. Tapi kalau sampai masuk ke emosi perempuannya, maka dia sudah termasuk kompleks. Bisa jadi dalam penggambaran ini antara satu unsur dengan unsur yang lain itu saling tumpang tindih sehingga terkesan sangat kompleks. Nah, bisa jadi kesan dari imajinasi yang tidak kita sebut tidak sehat gitu ya, tidak benar atau tidak baik, karena kalau bicara karya sastra sebetulnya kita tidak boleh mengatakan benar salah ya, tidak boleh karena tidak ada dalam sebuah karya yang bisa dikatakan benar atau salah. Ya, kalau baik buruk itu ada parameternya, tapi kalau misalnya benar salah tidak ada parameternya dalam berbicara tentang karya sastra. Nah, itu dari sisi khayal. Sekali lagi, ketika kita membaca puisi, ada unsur tertentu yang jadi diungkapkan di dalam puisi untuk menggambarkan sesuatu yang lain yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Gitu. Kalau Anda misalnya membaca puisinya Mahmud Darwish yang Ana Yusufun Ya Abi, khayalnya itu jelas imajinasinya menggambarkan tentang tokoh Yusuf bersama saudara-saudaranya, termasuk di situ ada ayahnya. Itu imajinasinya, padahal makna yang ingin disampaikan bukan itu. Oke. Kemudian yang berikutnya maqayis naqdil uslub. Parameter dalam mengkritik uslub
nanti dibagi tiga, ada kritik kosakata, kritik kata itu sendiri, kemudian ada kritik terhadap susunan katanya, kemudian ada kritik terhadap aspek musikalitas puisinya. Ini masuk ke dalam kritik uslub. Dari segi kata nanti yang perlu dilihat adalah yang pertama, salamatul kalimah minal ghurabah. Apakah kata-katanya itu selamat dari kata-kata asing? Kalau dalam puisi Arab hal-hal seperti ini dianggap penting karena Arab itu sangat menekankan perbedaan bahwa saya Arab, orang lain ajam. Jadi hal seperti ini sangat ditonjolkan. Kemudian juga ada karakteristik yang berbeda antara puisi Arab dengan puisi lainnya. Kalau dalam puisi Eropa, puisi Indonesia lebih banyak mengungkapkan emosi. Apa yang ada di dalam batin itu yang dituangkan di dalam puisi. Tetapi kalau di dalam puisi Arab itu lebih, terutama dari mulai sejak zaman jahiliyah ya, pra-Islam, puisi Arab banyak didominasi oleh al-wasfu, suatu penggambaran yang menggambarkan lingkungan sekitarnya. Jadi emosi itu aspek lain yang setelah seseorang menggambarkan sebuah keadaan yang dilihat atau yang dialami secara nyata. Maka kata-kata itu menjadi penting, apakah dia kata-kata itu asing atau bukan, itu bisa diteliti. Nah, kalau dalam teorinya Rivater, nanti berikutnya kita akan berbicara tentang teori Rivater. Ada yang disebut dengan misalnya nonsense, ada yang disebut dengan kata-kata yang ungramatikal gitu ya. Karena hanya untuk kebutuhan atau lebih tepatnya disebut creation of meaning, untuk kebutuhan mencapai kesan tertentu dari makna yang ingin maksud yang ingin disampaikan, sehingga dimunculkan kata-kata tertentu yang dia sebetulnya secara leksikal tidak ada gitu. Kalau dibuka di kamus tidak ada ya. Kalau kita ambil contoh puisi dalam bahasa Indonesia, misalnya puisi-puisinya Sutarjika Sumbakri itu tergolong puisi yang seperti itu, yang permainan kata yang tidak memiliki makna leksikal, tetapi makna kedalaman maknanya nanti diperoleh dari struktur totalitas unsur yang ada di dalamnya. Yama, Raja, Drama, Yasa, Yami, Dosa, Sadomia, dan seterusnya. Hal yang seperti itu tidak akan bisa ditemukan di kamus, tapi emosinya nanti bisa dilihat ketika dibaca berulang-ulang, ketika dipahami apa namanya, ada nuansa musikalitas puisinya, nanti akan terlihat maknanya ya. Nah, kemudian ihaul kalimat. Nah, ini dalam puisi Arab termasuk bagian yang ditonjolkan, karena kata-kata dalam bahasa Arab itu dia memiliki makna yang bisa lebih dari satu. Jadi setiap kata itu memiliki sugesti tertentu, memiliki saran tertentu, memiliki makna yang bisa jadi di luar dari makna leksikalnya gitu. Kadang ada satu kata yang bisa bermakna banyak. Nah, di situ akan bisa kita nilai dari sisi sugesti kata itu sendiri digunakannya. Misalnya saya ada puisi yang menarik dari siapa itu namanya, Nizar Kobani juga. Dia mengatakan begini, ana dimashki law sarahtum jasadi la salaminhu anakidun wa tufahu. Anakidun sengaja ditanwin karena di situ bagian dari nanti apa namanya, keterpaksaan atau lisensia puitika. Boleh-boleh saja. Kata siapa namanya tadi, Nizar Kobani itu mengatakan bahwa saya orang Damaskus, seandainya lau syarahtum, kata syaraha ya ada selain bermakna membelah, syaraha itu tahu kan makna syaraha, syarah gitu. Lau syarahtum jasadi, ketika kau mengoyak-koyak dadaku, apa ya, bisa dimaknakan akhirnya jadi membelah. Lau sarahtum jasadi la salamin wa anakidun wa tufahu.
pasti akan mengalir terus-menerus untayan-untayan ber ikatan-ikatan buah apel hanya untuk mengatakan bahwa saya memang betul-betul orang Suriah, dikatakan seperti itu. Nah, di situ apel dan lain tidak merupakan bagian khayal, karena dia tidak ada sebetulnya di dunia nyata, tidak ada orang yang ketika dibelah mengeluarkan apel dadanya, itu tidak ada, itu khayal, imajinasi yang diciptakan melalui puisi, tidak ada di dalam dunia nyata. Tapi pengarang mengungkapkan itu untuk menunjukkan cintanya yang begitu mendalam terhadap negerinya gitu. Sama belalah dadaku misalnya, pasti di dalamnya ada merah putih, anggap saja seperti itu. Kalau ya bisa maknanya bisa justru lebih bagus ya, pasti di dalamnya ada merah putih, merahnya itu darah, putihnya itu tulang. Di satu sisi memiliki makna itu, di sisi yang lain memiliki makna yang lain. Ini yang disebut dengan ihaul kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah dikotus ti'amalil kalimah, penggunaan kata-kata yang akurat untuk menyampaikan sesuatu. Kata-katanya akurat atau tidak. Kadang-kadang karena kebutuhan lagu, kebutuhan irama, sehingga kata-katanya itu dibuat dengan sangat terpaksa gitu ya. Dalam bahasa lain sebetulnya lisensia puitika, karena seorang penyair dia boleh menyimpang dari gramatika. Itu hak seorang penyair untuk membentuk puisinya itu indah, bukan hanya dari sisi makna tetapi juga bisa indah ketika dibaca. Jadi kata-katanya sudah pas atau belum, sudah akurat atau belum, sudah representasi terhadap idenya atau belum, itu perlu dianalisis. Kemudian yang berikutnya adalah naqd tarkib, kritik terhadap susunan kata yang digunakan oleh penyair. At-tarkibu jazlatun aw sahlah. Apakah tarkibnya itu tarkib yang rumit atau mudah? Nanti ada gaya bahasa yang rumit dengan gaya bahasa yang mudah, susunan yang yang sulit atau susunan yang mudah. Kadang-kadang tarkib itu kan karena untuk kalau di puisi klasik, terutama di puisi-puisi yang tradisional, dia subjek predikat itu dibolak-balik, sehingga kadang-kadang memerlukan pemahaman yang betul-betul untuk memahami maksud dari yang disampaikan di dalam puisi itu. Nah, terakhir naqdu musik syi'ri, kritik atas musikalitas puisi. Ada 3. Yang pertama wazan, yang kedua qafiyah, yang ketiga al-musikid dakhiliyah. Ada rima dalam. Rima dalam itu ungkapan yang dia bukan di bagian qafiyah, bukan di bagian wazan, tetapi dia polanya AIU-nya berima gitu. Sama ini disebutnya dengan al-musikid dakhiliyah. Ada kata-katanya itu dia berpola, tapi bukan wazan, ada suara yang AIU-nya sama, itu namanya rima dalam. Oke. Saya rasa itu yang barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke tugas. Hari ini kita sepertinya tidak bisa sampai selesai karena saya sebetulnya masih di lapangan ini, sedang mengejar data penelitian. Ternyata ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Belum Pak, belum. Belum apa? Belum ada yang mau ditanyain. Oke, saya screenshot dulu lah untuk bukti.
Apa itu? Apa maksudnya Syamil kok ngegame, maksudnya apa? Kebiasaan. Hizbi, Pak, suka main game. Kebiasaan. Kebiasaan gimana? Ocit sambil main game, Pak. Oh, Syamil itu nama orang atau Syamil? Kurang Hizbi, tahu, Pak, Pak. sambil. Ocit ini suka banget kode-kodean, Pak. Mantap, woi. Bapak di mana, Pak? Hah? Bapak lagi di mana, Pak? Lagi di lapangan, sedang mengejar data Sejuk, Pak, penelitian ya. ngeliatnya, Pak. Kenapa? Sejuk, Pak, ngeliatnya, Pak. Anginnya sepoi-sepoi ya, Pak. Enak ya? Sebenarnya panas di sini, kepaksa saya di luar nih karena gak ada tempat. Nah, sip. Cukuplah. Baik, begini saja. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah semuanya paham. Hari ini materi yang tadi, silakan nanti dipelajari ya. Dipahami betul-betul. Ini teorinya. Ingat, antara teori dengan teknik itu dibedakan. Teorinya tadi, bahwa misalnya dalam makna itu ada A, B, C, D. Dalam khoyal itu ada yang perlu dinilai, yaitu ini dan ini. Dalam atifah juga ada, kemudian dalam uslubnya juga ada hal-hal yang perlu dinilai. Itu teorinya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya itu terkait dengan teknik. Oke, terkait dengan teknik. Maka untuk sementara jangan tanyakan dulu bagaimana cara mengaplikasikannya, itu teorinya dulu. Silahkan terapkan. Tugas berikutnya untuk UTS. Untuk UTS dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Dikumpulkan minggu depan di hari melalui Google Classroom saja. Silahkan dicoba dulu berimajinasi memecahkan kasus yang ada di dalam puisi apa kemarin puisinya apa? Al-Quds. Al-Quds. Nanti Al-Quds silakan dibedah menggunakan unsur-unsur puisi yang 4 dengan parameternya masing-masing. Silakan dari sisi punya bebas. Saya ingin Anda berkreasi, berimajinasi sekaligus mencari referensi yang tepat, bukan referensi ya. Referensi pembanding artinya ketika berbicara Al-Quds, maka seorang pengkritik sastra dia harus memiliki minimal kompetensinya sama dengan penyairnya. Ini hal penting yang sering terlupakan. Minimal sama dengan kompetensi penyairnya. Jangan sampai penyairnya berbicara tentang Al-Quds, kita sebagai pengkritiknya, sebagai penganalisisnya tidak paham apa itu Al-Quds. Nah, artinya kalau di bawah kompetensi penyairnya ya sudah jelas hasilnya ya pasti akan begitu saja. Nah, bagaimana cara meningkatkan kompetensi itu? Silakan, kalau sekarang mudah sekali ya, sudah mudah untuk bisa meningkatkan kompetensi di bidang seperti ini mudah sekali, tinggal googling, tinggal searching, asal googlingnya yang betul saja dimanfaatkan. Nanti di sana ada kata-kata yang menarik. Misalnya ada kata hatta zabatis syumu'. Itu kenapa bisa mengatakan seperti itu dan seterusnya. Silakan dicoba dimaknai, berkreasi. Baik, itu saja ya yang bisa disampaikan kalau sudah tidak ada pertanyaan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bahas kemudian masuk ke puisi yang lain. Sama saja untuk sementara puisinya sama saja Al-Quds semuanya, tetapi
sangat ditekankan lakukan analisis secara mandiri, karena teorinya sebetulnya sudah lakukan analisis secara mandiri. Kata kuncinya adalah percaya diri untuk bisa memaknai puisi Al-Quds itu. Di sana ada beberapa ungkapan yang menarik yang bisa diangkat, misalnya ya. Bakai itu hatan tahatid dumo. Kenapa diungkapkan intahat ad-dumo? Apakah air mata betul-betul bisa habis itu, bisa kering? Nah, kata intahat ini dari sisi Ihya Usyari ini menarik, karena air mata kok intahat. Mengapa digunakan kata intahat? Satu sama lain dari keempat unsur parameter puisi itu saling berkaitan nanti. Apakah karena faktor al-musik dakhiliyah, jadi faktor ingin memunculkan rima di dalam puisi itu, sehingga pengarang memilih kata tertentu dibandingkan kata yang lain. Kemudian sallaitu hatta dhabatis syumu', raka'tu hatta mallanir ruku'. Kenapa hatta mallanir ruku'? Apakah yang dimaksud ruku' itu apakah ruku saja, atau termasuk dengan berdirinya, termasuk dengan sujudnya dan lain-lain? Nah, itu nanti akan memunculkan gaya bahasa tertentu. Kita akan terus membahas puisi ini nanti dari beberapa pendekatan. Yang pertama kita lakukan melalui pendekatan unsur-unsur puisi dalam dunia syair Arab. Kemudian nanti kita akan mencoba membahas melalui kritik teorinya Rifat. Nanti juga ada beberapa puisi yang bisa kita bahas secara bersama-sama untuk mempermudah bagaimana sih langkah-langkah dalam menganalisis puisi. Tentu menganalisis puisi itu tidak mudah, karena apa yang dibicarakan belum tentu sama dengan apa yang disampaikan gitu. Apa yang tujuan pengarang belum tentu sama, ya seringkali malah justru berbeda. Ini yang disebut dengan proses denaturalisasi. Kalau misal hanya untuk mengatakan apa tadi, jenuh, ya sudah aku jenuh, selesai. Tetapi seseorang kadang-kadang tidak cukup menganggap dirinya untuk mengatakan hanya aku jenuh saja. Ingin itu diungkapkan agar tidak secara emosional bisa dikeluarkan secara penuh, dan maknanya bisa dinikmati oleh orang lain. Kurang lebih sama lah seperti ketika Anda sedang membuat kata-kata bijak, status, story, dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada kata yang berikutnya. Ya aksarad durubi bainal ardi was sama. Nah, kenapa ya aksarad durub mengatakan seperti itu? Silakan nanti dicoba dulu saja. Minggu depan dikumpulkan melalui Google Classroom saja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Bapak. Oh, ada. Jangan susah-susah. Enggak, Pak. Ini mah nanyain. Novi, gimana, Vi? Cuma nanyain tugasnya diketik apa ditulis terus dipoto. Diketik aja, diketik. Ya, yang seperti ini mah diketik atau. Oke, Bukan Pak. pelajaran imla. Bukan pelajaran kaligrafi. Kalau kaligrafi diketik udah pasti dapat E. Iya, Pak. Makasih. Ya, sip. Begitu saja ya. Untuk sementara pertemuan kali ini, karena sebetulnya saya sedang di lapangan, ini lagi masih ada data yang perlu dikejar. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya saja. Kalau ada pertanyaan disampaikan di grup saja kali ya. Baik. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kalau Syukuran, saya rasa itu saja yang bisa disampaikan. Nanti jangan lupa isi daftar hadir di SIAT. Saya tidak ingin ada saja yang Pak, saya minggu lalu lupa mengisi daftar hadir. Aduh, astagfirullah. Perasaan setiap pertemuan saya ungkapkan di awal, jangan lupa isi daftar hadir. Iya, kalau saya ingat, kadang-kadang saya buka WA, setelah buka WA, oh iya ingat, nanti malam lah diperbaiki, ternyata malamnya lupa. Itu kan bukan salah saya ya kalau gitu. Jadi lebih baik perhatikan diri masing-masing saja dulu lah.
persoalan antara diri. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan silahkan ditambahi, kalau misalnya ada sesuatu yang berlebihan mohon dimaafkan. Sekian saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Bapak. Kalau Bapak terima kasih.